Benarkah dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat? Olahraga adalah jawabannya. Olahraga diyakini sebagai salah satu cara jitu membangun raga bangsa, baik itu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, ataupun olahraga prestasi. Para founding fathers terdahulu sangat menyadari betapa penting olahraga selalu digelorakan ke jantung rakyatnya, utamanya bagi generasi muda penerus tonggak kepemimpinan bangsa. Sejarah membuktikan salah satu barometer kekuatan dan kemajuan sebuah bangsa jika dunia olahraganya bisa tumbuh dan berkembang. Lewat prestasi olahraga, negara dikenal, dihargai, bahkan disegani. Inilah segelumit sejarah Komite Olahraga Nasional Indonesia yang populer bernama KONI di Sulawesi Selatan, sebuah daerah indah nan elok. Ibu kotanya bernama Makassar. Sulawesi Selatan tidak hanya dikenal kaya akan khasanah kearifan budaya, tapi dahulu Sulawesi Selatan pun tersohor sebagai salah satu daerah pencetak atlet unggulan di tanah air. KONI lahir jelang setengah abad lampau, tepatnya 31 Desember 1966. Sebagai penanda kelahiran rumah pembinaan dan prestasi laskar para atlet ini, sejumlah wadah olahraga lahir di pangkuan bumi pertiwi tercinta. Saya salah seorang pengurus KONI tempo dulu yang alhamdulillah masih beri umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini. Saya bersyukur dan bangga jadi pengurus KONI beberapa periode. Tapi saya akan lebih bangga lagi jika KONI Sulawesi Selatan maju terus memperjuangkan masa depan olahraga dan atlet di Sulawesi Selatan, melebihi prestasi kita pada PON 4 di Makassar dan pada PON 10 di Jakarta, di mana kontingen Sulawesi Selatan berhasil meraih peringkat juara umum 4. Tahun 1946, top organisasi olahraga membentuk Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI di Solo dengan Ketua Widodo Sosrodiningrat. Tahun 1947, organisasi olahraga membentuk Komite Olimpiade Republik Indonesia atau KORI dengan Ketua Sri Sultan Hamengkubuwono IX. KORI berubah menjadi Komite Olimpiade Indonesia atau KOI. 1951, PORI melebur ke dalam KOI. 1961, pemerintah membentuk Komite Gerakan Olahraga atau KOGOR untuk mempersiapkan pembentukan Tim Nasional Indonesia. 1964, pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia atau DORI. Semua organisasi KOGOR, KOI, top organisasi olahraga dilebur ke dalam DORI. 1965,
Terbentuk sekretariat bersama top-top organisasi cabang olahraga 25 Desember. Diusulkan pula pergantian Dori menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik. 1966, induk organisasi olahraga membentuk KONI pada 31 Desember dengan Ketua Umum Sri Sultan Hamengkubuwono IX. KONI Sulsel terbentuk awal Januari 1967. Sejak periode pertama kehadirannya hingga kini, tercatat 5 tokoh yang pernah menjabat Ketua Umum KONI daerah Sulawesi Selatan. Mereka adalah A.A. Rifai, Ahmad Lamo, Andi Matalata, Ahmad Amiruddin, Sainal Basri Palaguna, dan H.M. Amin Syam sendiri masih memangku Ketua Umum KONI sampai 2011. Tercatat pula beberapa tokoh yang pernah duduk sebagai pelaksana atau Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan. Di antaranya Andi Pangerang Petarani, H.M. Daeng Patompo, Si Bali, Andi Basolewa, Andi Baso Amir, H.M. Rum, dan Andi Ilhamsyah Matalata. Dulu Sulsel tergolong bagus prestasi olahraganya. Kala itu, KONI dipimpin langsung oleh Bapak Haji Andi Matalata. Kunci keberhasilannya terletak pada penerapan pola pembinaan rutin bagi atlet. Latihan dan terus berlatih adalah harga mati yang tertanam di benak almarhum H.A. Matalata. Practice makes better, no pain, no gain. Di awal kepemimpinan saya di KONI ini, saya sangat menyadari bahwa keberhasilan itu tidak akan mungkin kita raih kalau tidak ada infrastruktur, tidak ada sarana prasarana, dan tentu saja harus ada basis kerja. Nah, oleh karena itu maka di awal kepemimpinan saya di KONI ini, saya meminjamkan gedung pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada KONI Provinsi yang terletak Jalan Sultan Hasanuddin. Karena selama ini KONI Sulawesi Selatan berkantor di gedung olahraga di Matoangin. Dengan adanya gedung kantor KONI yang baru ini, maka saya sangat berharap kiranya program-program kita bisa rumuskan dengan baik dan juga pelaksanaannya dan implementasinya bisa kita laksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah ternyata kita maju di PON di ke-16 di Palembang, peringkat kita peringkat ke-10. Berdasarkan rujukan pengalaman kita di Palembang dan juga PON-PON sebelumnya, maka sekembalinya kami dari Palembang, kami menggagas bersama teman-teman di KONI Provinsi Sulawesi Selatan sebuah program yang merupakan program terobosan dan kami namakan Sulawesi Selatan Bangkit. Betul-betul program ini membangkitkan olahraga Sulawesi Selatan yang kita bisa lihat indikatornya, alat ukurnya di dalam PON di Kalimantan Timur yang lalu. Kita mencapai atau kita melampaui target yang kita tetapkan, mencapai peringkat ke-6, di mana target kita itu adalah target peringkat ke-8. Sebelum itu, pada waktu selesai di Palembang, untuk memacu semangat atlet juga, maka saya bersama teman-teman dan juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi
Itu dengan memberikan hadiah atau bonus yang selama ini belum pernah diberikan. Itu memberikan hadiah rumah atau dana seharga rumah itu kepada atlet yang meraih prestasi medali emas. Ini adalah sebuah terobosan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada atlet kita, sehingga di dalam pelaksanaan program Sulawesi Selatan Bangkit, alhamdulillah kita melihat semangat mereka juga sangat meningkat dan juga bangkit semangatnya, oleh karena ada masa depan yang mereka lihat. Untuk mempersiapkan atlet-atlet kita ke depan, maka secara rutin kita menyelenggarakan juga kejuaraan-kejuaraan, baik itu kejuaraan daerah maupun juga kita ikut di kejuaraan nasional. Di samping itu juga kita menyelenggarakan pekan olahraga daerah, dan sampai dengan pekan olahraga daerah di Bone itu kita sudah menyelenggarakan 13 kali pekan olahraga, dan insya Allah pekan olahraga daerah Sulawesi Selatan yang ke-14 itu akan diselenggarakan nanti di Pangkajene Kepulauan tahun 2010 yang akan datang. Pekan olahraga daerah ini tidak lain adalah merupakan sebuah puncak dari alat ukur pembinaan di kabupaten-kabupaten. Kemudian manfaat ini juga adalah mendorong masyarakat olahraga termasuk pemerintah daerah kabupaten kota untuk mempersiapkan atlet dan infrastruktur olahraga. Pekan olahraga daerah pertama di Indonesia digagas oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Itu dilaksanakan pada tahun 1958. KONI Provinsi Sulawesi Selatan tidak berarti apa-apa manakala tidak ada pemerintah daerah, tidak ada pengurus cabang dan daerah olahraga, kemudian tidak ada atlet dan tidak ada masyarakat. Mari kita menuju prestasi ke depan. Insya Allah Sulawesi Selatan akan maju, akan mencapai prestasi sebagaimana yang kita harapkan. Latihan menciptakan kemahiran. Tak ada keberhasilan tanpa jerih payah. Butuh pengorbanan besar untuk meraih cita dan impian. Memang prestasi itu mahal, bro. Sayangnya, kita tidak pernah benar-benar serius berpacu mengembangkan dan memajukan dunia olahraga secara cerdas melalui sejumlah langkah dan terobosan. Kini, bila kita menyaksikan dunia olahraga Sulawesi Selatan, di tengah repotnya negara mengurusi tumpukan berbagai masalah pembangunan, tampak jelas masih banyak hal yang carut marut. Kami atlet Sulawesi Selatan mengharapkan gizi dan kesejahteraan atlet lebih ditingkatkan. Semoga ke depan pemerintah lebih memperhatikan dan mensejahterakan kami para mantan atlet. Kenapa pada PON 4 dan PON 10 Sulawesi Selatan bisa berhasil? Karena para atlet selalu dipacu, bahkan didoktrin untuk terus berlatih tanpa henti sembari merangsang bibit unggul atlet baru. Bahwa kita betul-betul di Sulawesi Selatan sangat menghargai yang dikatakan prestasi olahraga yang kita betul-betul tempuh, kita dapatkan. Tapi apa daya, dan KONI pusat juga kelihatan juga mempunyai maksud lain. Jadi perlu adanya katanya menurut dia pemerataan atlet olahraga di seluruh Indonesia. Saya katakan pada waktu itu, ini tidak benar dengan cara-cara begini. Sehingga nanti ada daerah yang dikatakan secara instan dia membentuk, membeli olahraga dari daerah lain sehingga dia mengatakan dia berprestasi. Ini tidak bisa, ini tidak bisa.
Yang dikatakan prestasi olahraga ya mulai kita melakukan talent scouting, kita memantau bibit, sampai kepada kita membentuk, sampai kita mengoperasional, sampai kita memberikan satu prestasi. Sebagai perbandingan, keberhasilan daerah Jawa Timur menoreh tinta emas sejarah perolahragaan di kancah nasional tidak terlepas dari peran dan perhatian serius dari pengurus KONI Jawa Timur yang solid dan ulet. Di tengah masih kurangnya fasilitas olahraga Sulawesi Selatan, patut kita dukung pembangunan stadion tambahan di kawasan Sudiang yang saat ini tersendat pembangunannya. Memang betul, jika disimak, puncak prestasi kita di gelanggang olahraga jika barometer nasionalnya adalah Arena PON, maka paling top Sulawesi Selatan bertengger di urutan keempat. Kita bersyukur punya gelanggang olahraga Stadion Matoanging yang kini bernama Stadion Andi Matalata. Dibangun tahun 1957 sebagai salah satu dari sedikit gelanggang olahraga yang ada di Republik ini. Stadion ini dibangun saat kota Makassar masih berpenduduk sekitar 400.000 jiwa. Bahkan kini dengan rasio penduduk kota metropolitan Makassar yang menghampiri 2 juta jiwa, sudah selayaknya hadir 2 hingga 3 gelanggang olahraga sesuai perkembangan. Tak ada salahnya kita melirik dan belajar dari negara-negara maju dan berkembang, khususnya di Asia seperti Cina, Jepang, Thailand, Korea, dan beberapa negara tetangga. Dengan segala cara, strategi, dan kesungguhan mereka tempuh untuk memajukan dunia olahraganya sehingga patut diacungi jempol. Bekal utamanya adalah keuletan dan kegigihan, dibarengi ketulusan yang terus mengawal kesadaran serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakatnya. Mulai dari pemerintah, pengurus olahraga, atlet, dan seluruh masyarakat itu harus melakukan komitmen dengan nation building ini. Hanya dengan begitu pembangunan olahraga ini bisa maju. Karena pemerintah harus turun tangan secara total dan kemudian masyarakat umum harus ditegakkan itu nilai-nilai budaya siri. Pace. Hanya dengan kekuatan-kekuatan itu kita bisa bangkit bersama. Sebab keterpurukan bangsa ini antara lain karena kita tidak turun tangan secara total. Pesta olahraga di Indonesia menorehkan sejarah panjang yang begitu bermakna. Sebab awal kelahirannya bukanlah mengejar prestasi, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Menggalang persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan. Olahraga diyakini sebagai perekat persatuan dalam keragaman suku dan agama. Semangat perjuangan itu tergambar dari lahirnya PON pertama di Solo, 8-12 September 1948 yang dibuka di Stadion Sriwedari. PON pertama dikenal sebagai PON perjuangan yang belum sempat memikirkan gizi atlet, diikuti 600 atlet dengan 9 cabang olahraga. PON pertama berhasil mempertontonkan ke dunia luar bahwa Indonesia dalam keadaan darurat di tengah dentuman meriam pun masih dapat menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. PON keempat di Makassar tahun 1957. PON keempat di Makassar dikenal dengan istilah PON Pemulihan Keamanan Indonesia Timur. Terselenggara setelah melalui perundingan yang alot dan cukup menegangkan. Mulanya, pemerintah pusat meragukan kemampuan Sulawesi Selatan sebagai daerah kedua di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah karena pada masa itu Sulawesi Selatan dinilai belum aman, termasuk dari sisa gerakan DITII dan Permesta. Selain itu, fasilitas olahraganya pun masih dianggap minim sehingga harus diadakan stadion. Karena itu, Stadion Matoanging pun dibangun dengan daya tampung 34.000 penonton. Walhasil, selain dituntut pengadaan stadion baru, berkat diplomasi dan garansi keamanan dari Andi Matalata,
selaku Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau KOI Indonesia Timur merangkap Ketua Penguasa Perang bersama beberapa tokoh pejuang Sulawesi Selatan lainnya, sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Ketua KOI Pusat yang juga tokoh kunci penentu tempat pelaksanaan PON merestui dan mendukung penetapan Kota Makassar. PON keempat berlangsung sukses dan dibuka oleh Presiden Soekarno didampingi sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat. Tercatat 17 cabang olahraga tampil dengan 2.500 atlet dari 17 daerah provinsi. Pada PON 4 ini, Sulsel berada di peringkat 7 dengan menyabet 1 emas, 6 perak, 10 perunggu. Dari PON pertama hingga PON ke-7 dikenal sebagai PON perjuangan. Baru pada PON ke-8 dan seterusnya, misi PON berubah sebagai PON prestasi. Penandanya, atlet yang ikut PON terus terseleksi baik, manajemen dan penyelenggaraannya pun lebih bermutu disusul makin maraknya daerah yang ikut serta. Menariknya, para laskar juara PON banyak yang membawa nama harum Indonesia ke pentas olahraga internasional. Saya atlet Arif Taufan Samsudin, peraih medali emas Asian Games dan juara Eropa 3 kali. Harapan saya untuk atlet Sulawesi Selatan terus maju dan berprestasi. Saya Rabaya, atlet atletis Sulsel, pemegang rekor nasional lompat jauh tahun 1993 sampai sekarang dengan lompatan 6,22 cm. Saya Ronald, atlet Kempo Sulsel, peraih medali emas. Saya berharap selalu bisa menang. PON terus berlanjut dan terselenggara dengan baik di banyak daerah hingga PON ke-17 tahun 2008 di Kalimantan Timur. Di sini prestasi Duta Atlet Sulawesi Selatan cukup menggembirakan karena di luar target mampu juara 6. Yang saya lihat pada saat PON 17 di Balikpapan kemarin, di Kalimantan Timur maksud kami, itu saya kebetulan datang, saya melihat dan saya mengamati bahwa sebenarnya ada hal yang luar biasa oleh kontingen Sulawesi Selatan, di mana ada beberapa cabang olahraga yang tidak diprioritaskan, tapi kemudian memunculkan prestasi yang luar biasa, sehingga membawa ranking Sulawesi Selatan mencapai sampai masuk ke ranking 6. Sebenarnya ini sudah hampir menyamai keberhasilan daripada PON 10 pada saat saya ikut bermain, dan pada saat itu kami menduduki ranking 4 dan sempat mengalahkan satu kontingen dari Jawa, yaitu Jawa Tengah. Selain di ajang PON Kaltim, arena PON di mana Sulawesi Selatan bertengger di urutan 6. PON 3 di Medan, PON 5 di Bandung, PON 7 di Surabaya, PON 8 di Jakarta, PON 11 di Jakarta. Sejarah mencatat, peringkat terburuk Sulsel terjadi pada PON ke-14 di Jakarta. Kala itu, Sulsel hanya mampu berada di urutan ke-11. Namun prestasi tertinggi Sulsel terjadi pada PON 10 tahun 1981 di Jakarta. Saat itu, Sulsel meraih juara umum 4 di bawah tempaan Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan, Majen Purnawirawan Haji Andi Matalata. Menariknya, lahir sebuah angka mitos 29 disebabkan perolehan medalinya serba 29. Emas 29, perak 29, dan perunggu pun 29. PON merupakan ajang prestise bagi suatu daerah. PON adalah gengsi daerah. Karena itu, banyak daerah yang merasa terhormat jika mampu terpilih sebagai tuan rumah dan menyelenggarakan pesta olahraga nasional ini dengan baik. Penyebab merosotnya perkembangan dan kemajuan olahraga di Sulsel karena berbagai faktor. Tengoklah betapa minim sarana dan prasarana yang ada di tengah miskinnya prestasi para atlet, turut diperparah pula lemahnya manajemen pengelolaan. Di sana-sini, di banyak induk dari cabang olahraga, perkara transparansi, tertib administrasi, tertib anggaran, tertib laporan, sajian database, data pembinaan, data peningkatan mutu prestasi, dan data lainnya,
semuanya masih menampakkan wajah Bopeng. Pada sisi lain, belum terlihat keseriusan pemerintah untuk lebih menggelontorkan anggaran olahraga yang layak dan memadai. Ironisnya, animo dan apresiasi berbagai lapisan masyarakat pendukung, utamanya pihak sponsor dan donatur, belum mampu bersinergi baik dengan penampilan bermutu para atlet yang dikawal pembinaan intensif dari para pengurus olahraga. Kurangnya sajian event sebagai output dari latihan dan pembinaan atlet secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan kian menambah deretan panjang problem runyam olahraga kita. Akibatnya dunia olahraga kita makin redup, bahkan terkesan tambal sulam. Harapan saya bahwa pengurus KON ini lebih banyak mengurus atletnya daripada mengurus dirinya. Zaman saya itu ada suatu kesan saya bahwa pengurusnya lebih banyak mengurus dirinya daripada atletnya. Masa depan olahraga Sulsel mutlak ada di tangan KONI. Nah, kalau kita mau lihat prestasi olahraga di Sulawesi Selatan ini maju, kita perlu kepengurusan KONI yang kuat. Nah, kriterianya ini adalah pengurus itu harus mengetahui mengenai olahraga. Yang kedua, punya waktu untuk mengabdikan diri. Yang ketiga, saya harapkan jangan mempunyai jabatan yang rangkap. Kenapa demikian? Karena hal ini sejalan dengan undang-undang keolahragaan yang baru. Pada PON ke-17 di Kaltim kemarin, Sulsel dengan dana hanya 8 miliar mampu meraih prestasi ranking 6. Hal ini kalau bila mana kita bandingkan dengan provinsi lain yang menggunakan dana 80 miliar lebih, hanya mendapat prestasi di bawah dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau Sulsel bisa mendapat dana sebesar itu, saya optimis bahwa Sulsel akan jauh lebih maju dalam bidang olahraga daripada yang sudah-sudah. Olahraga adalah kebutuhan dasar kemanusiaan, ya. Dengan olahraga yang berjalan dengan baik, ya, masyarakat akan sehat. Dengan masyarakat bisa sehat, mereka bisa jalankan segenap profesi yang dia miliki, dan kemudian dinamika sebuah kehidupan juga akan berjalan dengan baik. Persoalan yang ada di Sulawesi Selatan, kita akan tata olahraga itu dalam bentuk piramida. Ada pemasalan olahraga, cabang olahraga, ada pembibitan dan pembinaan olahraga, ada olahraga prestasi, olahraga PON, olahraga kejurnas, olahraga internasional. Dan ini semua yang harus dibingkai pada 3 pilar program yang ada di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah selama saya 1 tahun menjadi gubernur, prestasi Sulawesi Selatan di bidang olahraga juga makin baik. Tentu ini jasa dari semua pihak, termasuk tidak ada yang hari ini kalau tidak ada yang lalu. Tetapi saya ingin katakan bahwa seorang atlet, seorang olahraga yang baik, ya, tidak hanya latihannya yang baik, tetapi dia harus meledak kapan kejuaraan digelar, dan dia di dalam panggung untuk bermain. Dan itu yang dipegang teguh oleh atlet-atlet Sulawesi Selatan. Sejak tahun 1950 hingga 1980-an, masyarakat Sulsel akrab dan mengagumi prestasi deretan nama-nama atlet seperti Ramang, Molwi Sailan. Di bidang atletik, diperkuat Mardi Lestari dan Sarengat yang tercatat sebagai pelari tercepat Asia. Carolina Reupasa dan Rabaya membuktikan dirinya sebagai pelari putri andalan Indonesia, dan sederet nama-nama atlet berprestasi di berbagai cabang olahraga lainnya. Sejarah membuktikan bahwa olahraga mampu mengangkat citra bangsa. Selain itu, olahraga sesungguhnya bidang empuk yang bisa dijadikan mesin pendulang devisa. Artinya, ketika olahraga di negara itu mampu dimanage dengan bagus, maka otomatis industri lainnya seperti pariwisata pasti ikut maju. Terbukti, di setiap olimpiade begitu banyak sponsor dari perusahaan raksasa dunia antri untuk terlibat. Miliaran dolar fresh money terkucur yang berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat suatu bangsa. Jadi, dunia olahraga multiplier effect, hampir semua bidang terlibat.
Ayo majukan olahraga Sulawesi Selatan. Salam olahraga, saya tujukan kepada Anda. Dari Sulsel bangkit, saatnya Sulsel maju. Maju olahraga, maju rakyat Sulawesi Selatan. Salam olahraga, Rewako. Kita pasti lebih baik. Ayo, olahraga Sulsel, maju! Kegigihan dilandasi spirit. Kunci keberhasilan dunia olahraga Sulawesi Selatan. Keuletan, kegigihan dilandasi spirit ketulus ikhlasan yang mengawal setiap upaya dan kerja keras kita. Tanpa itu semua, kita bak mimpi berada di balik awan mendung nan gelap, meraih pelangi yang tak kunjung tampak. Saatnya kita bangkit dan berbenah diri. Thank you.